Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, pinter. Anak-anak ibu udah semangat banget nih mau belajar. Udah pada sarapan kan? Udah. Dan di sarapan apa, Nak? Sarapan sandwich. Oke, pinter, sehat ya. Oktareza apa, Nak? Nasi goreng. Iya, pinter. Ya udah, karena udah semangat ini, kita doa dulu ya, Nak, sebelum belajar. Ayo, Nak Bambang, ketua kelas pimpin ya, Nak, doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita harus membiasakan sebelum kita memulai pelajaran, kita harus doa dulu ya anak-anak, supaya proses pembelajaran kita ini dapat berjalan baik dan ilmunya berkah untuk kita semua. Oke, sekarang ibu mau tanya lagi nih, kita hari ini kira-kira mau belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Oke, pinter banget anak ibu. Hari ini kita mau belajar buku tematik kelas 5 semester 1, tema 5 ya, Nak ya. Nah, kita pembelajaran di sini subtema 1 tentang komponen ekosistem. Ada yang tahu nggak nih tentang komponen ekosistem itu apa? Ada yang nggak yang tahu? Ayo kita buka buku dulu ya, kita baca-baca dulu komponen ekosistem itu apa, ekosistem itu sendiri itu apa aja yang kalian ketahui tentang ekosistem ini, dan bagaimana saja peranan ekosistem bagi makhluk hidup. Nah, terus ibu nanti juga mau tanya kepada kalian, menurut kalian apa aja, apakah semua tempat yang kita tinggali ini mempunyai ekosistem yang sama nih? Nah, sebelum pertanyaan ibu terjawab semua, ibu mau ngajak teman-teman semua untuk mengingat kembali hal-hal yang kalian ketahui tentang lingkungan sekitar kalian nih. Contohnya ekosistem apa yang ada di sekitar kalian? Nih contohnya ekosistem darat nih, ekosistem taman. Nah, di taman sekolah kita ada apa aja? Ada pohon, ada bunga, ada pagar, dan banyak-banyak lainnya tuh. Nah, itu sebenarnya termasuk ekosistem dalam komponen apa ya? Nah, biar kita lebih jelasnya, ibu bawa media pembelajaran berupa video animasi gunanya agar kalian lebih memahami materi tentang ekosistem ini beserta komponen-komponennya, serta kalian bisa menggolongkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, jadi di video animasi ibu kali ini akan membahas tuntas tentang materi kita hari ini. Disimak baik-baik, jangan ada yang berisik dan gak boleh ada yang sibuk sendiri ya anak-anak ibu. Yuk sama-sama kita tonton bareng-bareng ya video animasinya. Ekosistem. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup yang lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidup. Ekosistem itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem alami dan juga buatan. Nah, ekosistem ini juga terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen abiotik dan juga komponen biotik. Kira-kira apa ya maksudnya? Nah, untuk komponen biotik adalah berisikan tentang komponen makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Contohnya adalah manusia, hewan, serta tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah kumpulan komponen dari benda yang tak hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Contohnya tanah, udara, air, cahaya matahari, dan juga suhu. Nah, sekarang ekosistem ini juga terbagi menjadi 3 kelompok nih. Kira-kira apa ya? Yang pertama adalah individu, kedua populasi, dan ketiga komunitas. Pengertian dari individu sendiri adalah makhluk hidup yang tunggal. Contohnya adalah kucing. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ayam.
Nah, untuk yang ketiga di sini adalah komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup yang ada di suatu daerah tertentu. Bisa kita contohkan di dalam kebun binatang ya. Banyak sekali komunitasnya seperti komunitas gajah, jerapah, singa, badak, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem ini sendiri sebenarnya terbagi menjadi 2 jenis. Nah, yaitu ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya. Contohnya, ekosistem hutan, padang rumput, sungai, dan danau. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, ekosistem sawah, bendungan, dan ekosistem kolam. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya nih. Kira-kira ada hewan apa aja ya? Untuk hewan yang pertama, di sini bisa kita jelaskan hewan herbivora, kedua hewan karnivora, ketiga omnivora, dan yang terakhir insektivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan, baik itu daun, batang, buah, dan biji-bijian. Cirinya memiliki gigi seri dan juga gigi geraham. Itu selanjutnya adalah contohnya adalah sapi, kambing, kuda, dan gajah. Sedangkan karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging. Ciri-cirinya memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik. Contohnya singa, macan tutul, harimau, buaya, dan elang. Sedangkan omnivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan dan hewan lainnya. Cirinya susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh hewan ini adalah beruang, orangutan, kambing, dan lainnya. Untuk insektivora adalah kelompok hewan pemangsa serangga. Umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Contohnya bunglon, cicak, katak, dan terenggiling. Nah, jadi ini adalah jenis 3 gigi yang kita sebutkan tadi. Yang pertama ada gigi seri dan gigi geraham. Biasanya ada di hewan herbivora. Nah, untuk yang selanjutnya ada gigi taring dan juga gigi geraham serta gigi taring. Nah, ini biasanya hewan karnivora dan omnivora. Sedangkan hewan insektivora ialah memiliki lidah yang panjang untuk menangkap mangsanya. Oke, sekarang anak-anak ibu udah paham semua ya tentang materinya. Tadi jelas nggak video animasinya? Jelas kan? Videonya menarik nggak nih? Udah kan dimengerti? Oke, karena semua siswa ibu ini udah pada ngerti sama materinya, ibu mau ngajak kalian untuk bagi kelompok nih. Jadi di sini kita mau bagi kelompok, satu kelompoknya 4 sampai 5 ya. Jadi kalian boleh pilih sendiri atau ibu pilih nih. Pilih sendiri, oke. Nah, jadi tugas di kelompok ini ibu ingin kalian mengamati atau melakukan pengamatan sederhana. Itu menurut kalimat kalian sendiri ya anak-anak, nggak boleh sama karena kalimat sendiri. Jadi di sini ada 3 yang ibu ingin kalian lakukan pengamatan sederhana. Yang pertama, pertanyaannya ialah ekosistem apa saja yang ada di sekeliling kita atau di sekeliling kalian, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar ya, terserah. Nah, yang kedua, hewan apa saja yang ada di sekeliling kalian. Nah, itu harus disesuaikan dengan jenis makanannya ya nak. Jadi penggolongannya harus tahu gitu ya. Nah, untuk yang ketiga di sini ibu ingin kalian menjelaskan kembali arti dari komponen biotik dan juga abiotik. Nah, yang ada di sekitar kita juga ya. A few moments later. Baik, udah semua ya anak-anak ya, kelompoknya udah semua. Udah ditulis semua ya di dalam hasil pengamatannya. Itu udah lembar kerjanya udah penuh nih kayaknya ya ibu lihat. Nah, sekarang ibu mau kalian perwakilan nih ya, perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk menempelkan
lembar kerja kalian di papan tulis nih, biar kita sama-sama tahu jawaban teman-teman kalian apakah ada yang sama atau enggak ya. A few moments later. Oke, baik anak-anak ibu, sekarang udah mengerti semua ya nak ya tentang pembahasan tentang komponen ekosistem ini. Jadi tadi kita udah melakukan nonton video animasinya, kita juga udah melakukan pengamatan sederhana, udah kita bahas sama-sama ya nak ya. Oke ibu, di sini mau terima kasih banyak kepada anak-anak ibu yang udah memberikan apresiasinya, semangatnya, dan pinter banget mau ngikutin pembelajaran hari ini secara baik dan nurut banget sama setiap step dan step perintah ibu. Jadi semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya nak ya belajarnya ya. Yang untuk tadi aktif semoga lebih aktif, dan semoganya yang belum aktif tadi bisa jadi aktif. Oke, nah sekian dulu ya nak proses pembelajaran bersama Ibu Irma. Kita akhiri di sini pembelajarannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.